الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita bersama, kenikmatan yang sangat besar yang tak terhitung dan tak ternilai. Di antaranya hadirnya kita ke majlis pengajian, majlis ilmu, untuk menambah pengertian kita di dalam agama, untuk menambah kesempurnaan kita di dalam beribadah. Pengetahuan agama itulah yang menjadi tanda bahwa orang tersebut akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena siapa orang yang baik, kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang mau mempelajari agama. Orang yang menumpuk harta belum tentu orang baik. Orang yang berpangkat tinggi belum tentu orang baik. Orang yang tidak punya pangkat belum tentu orang baik. Orang melarat belum tentu orang baik. Siapa orang baik? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Orang baik adalah orang yang mau belajar agama. Orang baik adalah orang yang memiliki pengetahuan agama. Sehingga kenikmatan besar diberikan Allah kepada kita. Kita adalah orang yang mau belajar agama. Berarti ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita bersama. Dan ini bukan karena kekuatan kita, la haula wala quwata, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa hebat, karena semata-mata illa billah. Semoga kita dijadikan orang yang bisa bersyukur, bukan jadi orang yang sombong, sun rutin yang tahu prei atau oleh libur ya atau prei, enggak. Kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mau bersyukur, mau ajak-ajak sama orang lain biar sama-sama menjadi orang yang baik. Dan selalu semoga kita dijadikan orang yang selalu mengingat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Dan semoga bertambah usia, tambah baik ibadah kita kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa hasna ibadatik. Melanjutkan pengajian kita setelah pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang di antara kesunatan bersih-bersih diri adalah membersihkan, mencukur, merapikan atau menghilangkan sama sekali rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di badan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, wa yusannu aidan ghuslul barajimi. Disunahkan pula untuk membasuh, artinya membasuh lebih perhatian. Ya, secara umum namanya basuh, mandi itu dari rambut sampai ke kaki. Cuman ada beberapa titik yang juga perlu diperhatikan. Dan andai kata kita perhatian, bukan hanya dapat bersih, tapi dapat pahala sunnah. Bagaimana mandi kita ini mandi yang membawa pahala, selain yang namanya mandi membawa bersih. Bagaimana berpahala? Apa diantaranya? Selain yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu membasuh al-barajim.
Barojim ini persendian. Khususnya kalau dalam masalah ini persendian yang ada di tangan. Sendian gini ya. Persendian ini bahasa Jawane ugel-ugelan ya. Ros-rosan, ruas-ruas ini diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya di ruas ini ada lipatan-lipatan. Nyelempit-nyelempit itu. Baik itu tangan ataupun kaki ataupun persendian-persendian yang lain. Ini zaman Rasulullah SAW. Apa sebab? Ya, di sini di antaranya sebabnya bahwasanya zaman itu ya. Jadi bagaimana perhatian agama terhadap kehidupan manusia ini? Bagaimana? Pokoknya yang elek itu jelas bertentangan dengan agama. Tidak mandi, itu kan elek, itu bertentangan dengan agama. Tidak cukur sampai rambutnya gimbal, tidak ada sabun. Dan budaya bersih itu belum ada. Kono kuno, zaman kuno. Jadi budaya bersih itu belum ada. Sehingga Nabi mengajarkan jahiliyah itu tidak ada apa-apa, Pak. Jahiliyah itu bodoh. Semua ini budaya, ini bukan budaya tapi ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kebaikan, segala, tidak ada. Oh ini budaya. Oh ini karena Nabi di Arab, ini budaya. Tidak ada. Semua kesempurnaan dalam kehidupan itu adalah ajaran agama. Budaya ketika itu budaya bodoh. Budaya bodoh. Iya. Apa katakan ya? Oh, kudungan. Itu bukan budaya. Mereka mengumbar auratnya. Iya, mungkin sampean tahu ada tari perut kan gitu. Dengan musik yang condong kepada Arab, memang seperti itu zaman itu. Zaman itu seperti itu. Jangan kau buka-bukaan seperti orang jahiliyah buka-bukaan. Berarti kan budak kudungan. Siapa yang membawa kerudung? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Oh, kudungan itu budaya Arab katakan. Bodoh, gendeng. Tidak paham dia dengan sejarah. Mereka budak buka-bukaan disebut dengan Al-Quran sebagai istilah tabarrujal jahiliyah. Iya, Nabi datang tidak boleh, Islam gini, ini gini. Ketika itu masih ada perbudakan, budak sekalipun aturannya seperti ini. Ini aturan-aturan agama, bukan hanya yang urusan aurat yang sangat penting seperti itu. Hanya wesu tangan ini sudah Nabi mengajarkan. Ini harus tahu. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam yang telah menata bagian-bagian hidup kita walaupun hal-hal yang kecil. Walaupun hal-hal yang kecil. Sehingga orang ini makan. Yang dimakan itu kan tidak hanya sayur, makan daging. Daging itu mengandung gaje. Gaje itu akan hilang tidak hanya dengan air tapi dengan sabun. Lah ketika itu zaman tidak ada sabun, sehingga kemungkinan orang nyuci itu di lipatan-lipatan persendian itu ada sisa-sisa, bukan makanan, mungkin sisa-sisa gaji atau apa, sehingga kemungkinan kotor di sana. Nah, sehingga disunnahkan ya untuk lebih perhatian di dalam membasuh persendian khususnya tangan. Khususnya yang disebut di sini al-barajim, persendian tangan. Karena tangan ini yang banyak kontak dengan kotoran-kotoran. Itu diperintahkan oleh agama, mendapat perhatian di dalam agama. Selain itu kotor dan juga bisa menyebabkan penyakit. Bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya ya, ghuslul barajim, membersihkan persendian-persendian.
Disebutkan bahwa dalam hadis di sini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan, abta'a Jibrilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril agak terlambat ya. Agak terlambat. Biasanya sering, ini kok agak terlambat. Di dalam apa? Fil wahyi, di dalam wahyu. Ya, istabta'al wahyu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istabta'al wahyu. Wahyu ini ayat Al-Qur'an ini kok apa namanya? Lambat gitu. Lambat. Falamma habata alaihi Jibril alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril turun, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang keterlambatan datangnya wahyu Allah. Apa katanya malaikat Jibril? Menjawab Nabi, kaifa nanzilu alaikum wa antum la tusiluna barajimikum wa la tunadhifuna rawajibikum wa galhan la tastakuna mur ummataka bidzalik. Ya, Nabi tanya malaikat, kok agak kasep gini, lambat gini wahyu ini turun. Kata malaikat Jibril, ya bagaimana saya mau turun bawa wahyu, umatnya panjenengan itu kalau makan cuci tangannya tidak beres. Jadi hal sepele seperti itu dalam pandangan kita bisa menjadi dampak yang besar. Kaifa nanzilu alaikum wa antum la tusiluna barajimikum. Bagaimana saya akan turun? Nah, ini khitabnya kepada umat ya. Nabi tidak ada kotoran, keringatnya wangi. Kotoran itu kalis sama badan Nabi. Tahu kalis? Ya, ngalemes, tak bisa nempel kotoran itu pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khitabnya bukan kepada Nabi, kepada umat. Gimana mau turun umatnya sampean itu Nabi ndak wesuh itu. Ndak cuci tangan, kotor gitu tangannya. Ya, jadi ketika kita ingin mendapat rahmatnya Allah, kita harus selalu dari Ahad subuh jogging kemarin, ketika kita menghadapi orang yang sedang sakit, kan gitu, dan dalam keadaan mendekati kematian dalam pandangan zahir ya, hakikatul amr sampai tahu umur, tapi sudah dalam pandangan zahir ini sudah parah, hendaklah dikondisikan orang sakit itu dalam keadaan sebersih mungkin ya, dengan pakaian yang bersih, dengan wangi-wangiannya ya, seakan-akan dia. Atau haram ketika dibawa sholat ya, pahalanya tidak akan didapat walaupun secara hukum sholatnya sah. Sholat sarungnya nyolong, sholatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah karena sarungnya haram. Bajunya haram, tidak diterima sholatnya. Halal bajunya, kancingnya saja ya satu haram, tidak diterima gara-gara kancing si jitok. Dalam hadis dikatakan, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fiha dirhamun min haramin lam yaqbalillahu salatahu. Barang siapa yang al-hadis, barang siapa yang menggunakan pakaian, dia beli 10.000, 100 rupiahnya atau 1.000 rupiahnya, di baju 10.000 atau 100.000, 10.000, ya kancingnya lah haram. Allah tidak menerima sholatnya selama baju itu dipakai. Haram, iya kalau haram di baju. Baju coklat kancingnya haram, digunakan sholat zuhur tidak diterima. Digunakan sholat asar tidak diterima. Sore mandi ganti kelambi kuning, tidak ada haramnya. Maghrib diterima karena sudah ganti, yang haram sudah tidak ikut. Kalau baju, kalau haram itu ada di daging, kalau haram itu ada di kulit, kalau haram itu ada di darah, kalau haram itu ada di tulang, makan dapatnya haram, megawe tidak betul, tipu, kan gitu, tidak benar caranya, atau jadi pejabat, kerjanya dia
ya korupsi waktu, apa sajalah katakan kerjaan-kerjaan yang tidak benar, berarti haramnya ada di daging, haramnya ada di darah yang mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana caranya salin? Bagaimana caranya salin? Kalau baju tinggal salin saja, yang coklat haram, dia tidak sadar. Nanti sore ganti salin yang merah, halal sudah. Terima sudah. Karena kalau di kulit, kapan mau salin kulit? Kapan mau salin daging? Kapan mau salin? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, Nabi itu ini harus perhati. Bagaimana saya akan turun? Tangannya kotor, mangan dak weso. Wala tunadzifuna raja rawajibikum. Wa galhan dan gudel. Apa bahasa Indonesia gudel itu? Gudel itu bahasa Indonesia apa? Coba sampean yang hidup sudah lama, lebih lama dari saya, gudel itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Ya, kotoran gigi kan gitu, kotoran gigi. Bahasa gudel itu bahasa apa sih? Jawa kan anaknya kebo. Gudel Jawa itu anaknya, ya itu sudah pokok terserah sampean. Ini Jawanya apa? Gudel, anak kebo apa? Gudel, yang di gigi. Gudel. Oh iya. Del sama lain. Iya kan saya bingung di khutbah Jawa itu kita monggo kita sami-sami wedus, bukan wedus sih. Ternyata orang Jawa ngomong bukan wedus tapi wedus. Tulisannya sama. Wau dal wau sin. Wedus. Wedus. Kalau bahasa Jawa saja bisa beri akibat fatal, apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Quran yang akibatnya sah dan tidak sahnya salat. Harus baca sampean, Pak. Sampean datang ke guru, sampean duduk, Ustaz, dengarkan Fatihah saya sudah benar apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca gitu, jangan di rumah Pak dewek. Kalau didengarkan sendiri semua benar. Harus membaca di depan orang yang bisa menilai. Akhirnya nanti wedus kan lain. Wedus takut, wedus. Monggo kita sami-sami wedus dumateng Gusti Allah, kan bahaya. Wala takusuna, dalam riwayat lain wala takusuna syawaribakum. Gimana mau turun malaikat brengos sampai kaya lele nang irung ini. Ini besar gitu. Jangan. Wa galhan gudel nang dindi. Sampai pasta gigi ndak mempan, harus nganggo boto atau areng, boto den, areng den. Mur ummataka bidzalik, perintahkan umatmu untuk bersih-bersih itu. Sehingga ghuslul barajim akhirnya hukumnya sunnah. Pokoknya sampean bersih lebih bagus dan itu sunnah. Wa izalatu waskhi ma'ati fil udhuni wa samakhiha. Dan juga disunnahkan membersihkan lipatan-lipatan kuping wa samakhiha dan lobangnya kuping. Ini sunnah. Nah, sehingga di dalam wudu telinga itu sampai terkena berapa kali? 12 kali. Kuping itu kan ping telu. Iya, tapi coba sampean lihat sampai kena kuping itu kena basuh yang bagus yang sunnah sampai terkena basuh 12. Coba sampean itu. Pertama, terkena basuh ketika membasuh wajah. Kan gitu. Terkena basuh ketika membasuh wajah. Berapa kali? Udah 12 kali. Apaan? Waktu ketika membasuh wajah. Jadi kita nawaitul wudu itu sampai garis ini wajibnya. Cuman sampai tidak bisa menentukan sampai ataupun tidak sampai ke garis telinga ini kalau tidak
ditambahi sehingga wajib ditambahi. Ya kan itu kan sampai garis. Siapa yang ngapain garis? Pakai kuas kecil gitu. Ya tidak mungkin kan. Sehingga harus dilebihi. Melebihi ini hukumnya wajib agar supaya memang betul-betul sempurna. Nah, ketika situ dilebih lagi sampai kuping ini terkena begini, ini hukumnya sunnah. Jadi membasuh wajah 3 kali, kuping kena. Telu sudah ya. Habis itu ketika mengusap kepala. Ketika mengusap kepala. Jadi ngambil air gini, nah ini kuping kena, dikenakan. Berarti sudah berapa kali? Betul kepala ya? 6 kali. Yang selanjutnya membasuh kuping sendiri ketika bagiannya telinga sesudah mengusap kepala. Wudu kan kuping. Nah 3 kali lagi sama lipatan-lipatan ini sama sak bolongan nih. Nah ini berapa sudah? 9. Terus kurang 3 sunnah dalam wudu, nanti di belakang pasti kita jelaskan insyaallah. Sunnah dalam wudu itu setelah kita basuh kuping gini, ngambil air gini. Ambil air, tangan itu ditempelkan ke air, kuping diginikan. Nah, 1, 2, itu sunnah. Berarti kena berapa kali? 12 kali agar supaya tidak tersisa dalam pakai sabun kan gitu gini, kuping terlewati. Kan gitu, terlewati. Akhirnya ini banyak kotoran di lipatan-lipatan, khususnya orang yang berkeringat seperti saya ini keringetan. Dulunya ini harus lebih sering begini. Nah, itu tidak dibiarkan kuping masuk gini, kuping tidak kena. Harus seminggu sepisan diginikan. Koyo rawon. Nah, itu teko ilmu. Sebagai gelantongannya upil. Nah, itu dibersihkan, digunting. Bagaimana kalau dicabut? Makruh. Wa yukrahu natfuhu. Makruh untuk dicabut. Ternyata memang kedokteran melarang mencabut bulu hidung ini. Karena ini sebagai saringan gitu. Saringannya apa? Saringan debu dan apa yang akan masuk disaring sama bulu-bulu yang ada sehingga apabila dicabut itu tidak boleh. Makruh ya. Dalam kedokteran juga tidak boleh dan bisa menyebabkan penyakit hidung. Bagaimana? Ya kalau dikocoi sudah nyerodok ini, digunting ujung-ujungnya. Bukan terus jeboli sampai entek. Akhirnya ngeslong nanti knalpotnya itu. Sarangannya dibuang. Ya, itu sunnah. Selanjutnya, langsung saja karena ini sudah sebetulnya tidak perlu banyak penjelasan, hanya kebiasaan saja. Selanjutnya wasairil badan, dan badan bagian mana saja disunahkan untuk bersih. Jadi tidak ada orang kotor, Pak. Tidak ada orang kotor. Orang ini harus bersih, khususnya akan pengajian seperti ini kan pengajian wangi. Makanya pakai dupa seperti ini bukan nyarang, bukan nyarang hujan. Saben dina disarang ben Nabi Habib. Makanya kan malam Rebo yang udan-udan ndak nyarang ini biar harum. Karena setiap orang membawa aroma masing-masing kan gitu. Ya, kalau aromanya harum semua plus pakai dupa, luar biasa istimewa. Tapi kan tidak semuanya membawa aroma bajunya salin, kaosnya tidak salin, kadang-kadang kan gitu. Dan seterusnya sehingga diantisipasi mumpung durung aroma yang sana kasih aroma yang harum dulu. Terus ya, itu sunnah. Jadi harus bersih gitu. Bersih kelihatannya bagus bersih. Khususnya ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Sholat 5 waktu, ya, memang sholat Jumat lebih-lebih karena lebih banyak orang yang berkumpul pengajian. Kan berarti baju bersih pakai serban gitu. Bagus, wangi, kayak minyak oles gini.